Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita mau bahas tentang sebuah kasus yang sempat viral di Amerika pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Kasus tersebut adalah kasus tentang pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seseorang bernama Charles Manson. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui siapa itu Charles Manson, dan mungkin ada yang belum tahu siapa itu Charles Manson. Dia adalah seorang pembunuh berantai terkenal di Amerika yang sempat viral pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Dia lahir pada tanggal 12 November 1939 di Cincinnati, Ohio. Dia lahir dari sebuah keluarga di mana ibunya sendiri melahirkan dia pada saat dia masih berumur 16 tahun, dan karena ibunya masih sangat muda tersebut, ibunya tidak mampu untuk membiayai hidupnya dan membesarkan dia dengan baik. Akhirnya dia disekolahkan di sebuah sekolah asrama untuk laki-laki. Setelah itu dia kabur dari asrama tersebut menjadi homeless, dan nampaknya setelah menjadi homeless tersebut itu dia mulai belajar menjadi seorang kriminal dengan mulai belajar untuk mencuri, melakukan perampokan kecil, hingga mengarahkan dia pada sebuah tindakan kriminal yang akhirnya membuat dia dipenjara saat dia masih berusia remaja. Pada saat di penjara, dia mengalami pemukulan dan pemerkosaan di sana. Pada tahun 1951, akhirnya dia keluar dari penjara, dan saat itu dia berusia 19 tahun, dan dia menikah dengan seorang wanita, dan dia berusaha untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, tetapi karena pendapatannya yang rendah, akhirnya mau tidak mau, dia mulai kembali lagi menjadi kriminal, sehingga akhirnya dia dipenjara lagi. Setelah dipenjara yang kedua kalinya, akhirnya dia pun keluar, tetapi sayangnya dia kembali dipenjara lagi pada tahun 1960 karena kasus pencurian lagi. Dan pada saat dipenjara yang ketiga itu, dia mulai mengembangkan dirinya dengan mulai bermain gitar, ikut kelas-kelas psikologi dan Scientology untuk bisa mengembangkan dirinya di penjara. Sampai akhirnya pada tahun 1967 dia keluar lagi dari penjara, dan dia mulai mengejar mimpinya sebagai seorang musisi, namun nampaknya dia gagal. Kemungkinan karena berasal dari kegagalan dia untuk mengejar mimpinya tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi anggota sekte dia, atau yang disebut dengan Manson Cult atau sekte Manson. Selama menjadi ketua sekte ini, dia tetap mengejar mimpinya menjadi seorang rockstar, tapi nampaknya dia selalu gagal. Sampai di satu titik, akhirnya dia mengancam untuk membunuh produser musiknya sendiri. Atas dasar ancaman tersebut, akhirnya produsernya memilih untuk pindah dari rumahnya di Beverly Hills, dan rumah tersebut ia sewakan kepada seorang sutradara bernama Roman Polanski, dan istrinya seorang aktris bernama Sharon Tate, di mana Sharon Tate sendiri saat itu sedang hamil 8 bulan. Pada tanggal 9 Agustus 1969, Charles Manson dan 5 orang dari sektenya, yaitu Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie Van Houten, Charles Tex Watson, dan Linda Caspian, mendatangi rumah produsernya dan membunuh Tate serta 4 orang lain yang berada di rumah tersebut. Pada peristiwa ini, Charles Manson tidak membunuh secara langsung, melainkan dia memanipulasi 5 orang dari sektenya tersebut untuk melakukan pembunuhan berantai ini. Pada keesokan harinya, tanggal 10 Agustus 1969, Charles Manson kembali memanipulasi kelima anggota sektenya tersebut untuk mengulangi pembunuhan berantai tersebut dengan mendatangi rumah keluarga Lebyanka, dan mereka membunuh pasangan suami istri Lebyanka. Dalam 2 kasus pembunuhan tersebut, Charles Manson memanipulasi kelima anggota sektenya untuk meninggalkan tanda atau menandai tempat kejadian perkara dengan melakukan pencoretan di isi rumah menggunakan darah korban sebagai
mark atau sebuah tanda untuk mengkelabuhi kepolisian bahwa kedua kasus pembunuhan tersebut adalah bagian dari sebuah upacara ritual sesat. Karena korban dari dua kejadian tersebut adalah artis terkenal, maka hal ini nampaknya membuat gempar dan takut para selebritas Hollywood, terutama yang tinggal di Beverly Hills, karena mereka menganggap ini adalah sebuah bagian dari ritual mengorbankan artis-artis ternama. Long story short, akhirnya pelaku tertangkap, tetapi bukan karena kasus pembunuhan ini. Namun, akhirnya kasus ini mulai terbongkar karena salah satu dari sekte ini mengakui tindakan pembunuhan itu kepada salah satu teman selnya. Dan teman selnya melaporkan hal tersebut kepada kepolisian, dan akhirnya kasus ini mulai terbuka. Setelah proses investigasi yang mendalam, ditemukan tujuan pembunuhan berantai ini ternyata didasari oleh sebuah idealisme bernama Helter Skelter Skenario yang diciptakan oleh Charles Manson. Di mana tujuan idealisme ini untuk membuat peperangan antara black people dan white people semakin memuncak dan berharap black people lah yang menang dan memegang kekuasaan di Amerika. Charles Manson mengetahui bahwa black people tidak akan mampu menjalankan pemerintahan di Amerika dan berharap white people yang masih survive bisa ditunjuk untuk menjadi kepala pemerintahan. Sampai akhirnya pada tahun 1971, pelaku dari sekte Charles Manson ini dijatuhi hukuman mati, tetapi di kemudian hari, hukum di California berubah menjadi hukuman seumur hidup karena melarang adanya hukuman mati. Dan pada akhirnya, sampai Charles Manson ini meninggal, dia tidak pernah mengakui kejahatannya sedikit pun. Nah, itu tadi adalah cerita tentang Charles Manson yang terjadi pada tahun 1960-an hingga 1970-an, dan akhirnya Charles Manson meninggal pada tahun 2017. Yuk kita bahas seperti apa sih kira-kira karakter dan kepribadian Charles Manson sendiri dari analisa micro expression body language dan grafologinya. Ini adalah sebuah video di mana untuk pertama kalinya Charles Manson mau melakukan interview. Di sini coba teman-teman lihat bahwa pada awal-awal interview, Charles Manson nampaknya sangat tenang ya. Dia benar-benar tenang, benar-benar santai, benar-benar dia menikmati interviewnya, dan bahkan dia menunjukkan sikap dia yang sangat percaya diri tersebut. Dan sepanjang pembicaraan pun, dia berani menatap mata interviewernya dengan panjang. Pada menit ke-7:37, reporter ini bertanya tentang kasus yang viral di Amerika tersebut. Apakah Charles Manson mendalangi kasus tersebut atau tidak? Di sini nampak jelas bahwa Charles Manson mulai tidak nyaman dan dia mulai memainkan kabel mikrofon yang ada di depan dia. Berikutnya, pada menit ke-8:10, dia mulai banyak melakukan gerak-gerakan yang tidak perlu. Dengan adanya tanda tersebut, kita bisa yakin bahwa dia sedang menutupi sebuah kebohongan besar karena itu membuat dia sangat tidak nyaman. Dan pada menit ke-8:29, dia tidak sedikit pun menjawab pertanyaan dari reporter tersebut, melainkan dia mencoba untuk mentwist dengan cara melontarkan pertanyaan balik ke reporter tersebut. Pada menit ke-9:03, sama-sama kita bisa lihat bahwa dia banyak mengedipkan mata dan diam, menunjukkan tanda bahwa dia sedang menutupi hal besar. Lalu pada menit ke-9:08, dia memegang hidungnya, menandakan bahwa dia sungguh tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut, dan dia berusaha untuk menutupi kebohongannya. Dan pada menit ke-9:20, dia memainkan kabel tanda gugup karena ketahuan pura-pura lupa. Nah, itu tadi beberapa hal-hal yang saya temukan dalam proses interview yang dilakukan oleh Charles Manson. Teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa dia berusaha sangat keras untuk menutupi hal yang benar-benar tidak mau dia ucapkan. Mekanisme pertahanan diri manusia itu sebenarnya tidak membiasakan kita untuk melakukan atau mengatakan hal-hal bohong. Makanya kenapa micro expression and body language bisa dipakai untuk alat mendeteksi kebohongan. Dalam kasus Charles Manson sendiri, sebenarnya 5 orang dari sektenya tersebut sudah mengakui bahwa mereka dimanipulasi dan
dihasut oleh Charles Manson, mereka dicuci otaknya untuk benar-benar bisa melakukan hal-hal yang Charles Manson inginkan. Ketika manusia berusaha untuk berbohong atau mengatakan sebuah kebohongan, respon dari dalam diri kita biasanya akan memberikan sebuah penolakan karena alam bawah sadar kita tidak didesain untuk berbohong. Sehingga untuk menguak sebuah kebohongan, kita bisa menggunakan microexpression and body language sebagai alat untuk mendeteksi setiap pergerakan-pergerakan kecil dan bahasa tubuh yang tidak biasanya. Nah, jika melihat dari video tersebut dan analisa dari microexpression dan body language yang saya lakukan secara singkat dan sederhana, saya bisa memberi kesimpulan bahwa nampaknya Charles Manson memang berbohong dan berusaha menutupi hal besar ini. Setelah ini kita akan coba bahas gimana sih kepribadian Charles Manson itu sendiri, kenapa dia sampai banyak berbohong, kenapa kehidupan dia seperti itu, dia bolak-balik keluar masuk penjara, dan kehidupan dia nampaknya juga adalah sebuah kehidupan yang tidak baik. Saya akan menggunakan analisis grafologi dari tulisan tangan Charles Manson sendiri, di mana tulisan tangan ini saya dapatkan dari Google, di mana Charles Manson menyurati Marilyn Manson, seorang vokalis band satanis terkenal di Amerika, perihal penggunaan nama Manson di belakang namanya. Ini adalah bentuk suratnya, dan coba kita analisa sama-sama secara sederhana, secara simpel, dan secara singkat. Jika dilihat dari tulisan tangan Charles Manson sendiri, ada 5 hal yang saya temukan di sini, dan kita coba bahas sama-sama. Yang pertama, Charles Manson sendiri mempunyai kepribadian yang bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, Charles Manson sendiri adalah seorang pribadi yang manipulatif, bisa dilihat dari inkonsistensi bentuk tulisan dia. Yang ketiga, Charles Manson nampaknya bukan orang yang dapat dipercayai, yang bisa dilihat dari tulisan atau bentuk tulisan ini. Yang keempat, Charles Manson sendiri mempunyai pikiran yang tidak terarah dan dia mempunyai target yang sangat tinggi untuk hidupnya. Yang kelima, dari tulisan ini saya mendapatkan bahwa Charles Manson mempunyai luka di masa lalu yang sangat berbekas hingga kehidupan dia yang sekarang. Yang keenam, masa lalunya masih dan mempengaruhi dia sampai sekarang. Nah, itu dia teman-teman hal yang bisa saya dapatkan dari tulisan tangan yang sangat singkat dari seorang Charles Manson. Kenapa sih kepribadian itu bisa dibaca dari tulisan tangan? Karena tulisan tangan adalah media di mana kita bisa menyalurkan apa yang ada di alam bawah sadar kita dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya. Tulisan tangan sendiri itu berbeda-beda di setiap orang. Dan setiap bentuk tulisannya itu mempunyai arti tersendiri yang bisa menggambarkan bagaimana karakter dan kepribadian dari orang tersebut. Selain dari tulisan tangan, kita juga bisa melihat karakter dan kepribadian seseorang dari tanda tangannya. Itu dari pembahasan sederhana dari microexpression body language dan grafologi dari seorang Charles Manson, pembunuh berantai viral di masanya. Buat teman-teman yang ingin membahas tentang kasus-kasus lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah siapa yang ingin teman-teman bahas sama-sama di sini. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika belum, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Have a nice day.